Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai penanganan produk khusus untuk sayur dan buah ya. Kompetensi yang diharapkan yang secara umum adalah kemampuan menjelaskan penanganan produk. Kemudian elemen kompetensi yang diharapkan yaitu kemampuan menjelaskan sifat produk pertanian, kemudian kemampuan menjelaskan sistem pengelolaan fisik produk pertanian, kemudian kemampuan menjelaskan beberapa teknik penanganan produk skala kecil. Penanganan produk, ada 3 tujuan teknologi pasca panen, yaitu penanganan produk ya, khusus untuk buah dan sayur segar, adalah yang pertama menjaga mutu. Menjaga mutu artinya di sini dari kenampakan, tekstur, cita rasa, dan nilai nutrisi. Di kenampakan itu dari segi fisiknya, tekstur dari tingkat hampir ini sih sama fisik ya, kenampakan tekstur halus, lembut gitu ya, kasar ya. Kemudian cita rasa manis, pahit atau apa gitu ya. Nilai nutrisi, kandungan protein, gizi, vitamin ya, karbohidrat. Kemudian yang kedua, untuk melindungi keamanan pangannya, keamanan pangan ini tentunya aman dari bahaya mikroba artinya dari aspek biologi seperti jamur, bakteri, virus ya. Kemudian yang selanjutnya itu aman dari fisika itu benturan, gesekan, tekanan. Kemudian aman dari segi kimia dari bahan-bahan kimia ya. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi susut dari saat panen sampai produk tersebut dikonsumsi. Nah, tahapan penanganan pasca panen untuk komoditi biasanya mengikuti pola ini. Nah, ini untuk biasanya untuk pertanian rakyat ya itu bisa polanya seperti ini. Yang pertama dari kebun yaitu waktu panen ya, panen dan pasca panen, kemudian dibawa ke pasar desa. Pasar desa ada yang ke grosir ke retailer, kemudian ke konsumen. Tapi biasanya juga ada dari petani, kemudian ke grosir ya, kemudian ke retailer, kemudian ke konsumen. Ada juga yang dari kebun, kemudian langsung ke retailer, kemudian ke konsumen. Kalau operasi bangsal pengemasan biasanya ya ada perusahaan-perusahaan yang memang fokus untuk melakukan penjualan produk. Dia misalkan punya kebun sendiri atau dia misalkan bermitra dengan petani, biasanya dia punya bangsal pengemasan dan penyimpanan. Nah, di sini kegiatan-kegiatan dari pengumpulan, penimbangan, sortasi, grinding, labelan, kemudian pengemasan dilakukan di sini. Kemudian dia biasanya bermitra dengan contohnya swalayan, restoran, kafe ya. Dia sampai itu sebagai retailer, biasanya pasar-pasar yang modern ya, kemudian ke konsumen. Itu pola yang tahapan penanganan dari kegiatan pasca panen. Kemudian penyebab mendasar susut dan rendahnya mutu produk pada saat pasca panen yaitu yang pertama itu adanya penanganan kasar ya. Tidak memenuhi standar prosedur operasional yang dilakukan. Kemudian pendinginan, suhu untuk mempertahankan suhu dingin masih belum mencukupi. Kemudian penggunaan bahan-bahan yang menunjang dalam kegiatan tersebut. Contoh susut dan rendahnya mutu ini dilihat dari kelompok sayuran. Yang sayuran dari akar ini contohnya wortel, bit, bawang putih, kentang, ubi jalar. Penyebab mendasar susut panen dan rendahnya mutu ini berdasarkan urutan yang paling penting yaitu karena kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu contohnya ya peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam pasca panen. Contohnya
panen dan pasca panen. Contohnya misalkan ubi jalar, itu kan di bawah ya, atau wortel ya, dia di bawah tanah, biasanya kita cangkul dulu ya. Nah ini biasanya kadang-kadang kalau kita tidak tepat untuk melakukan itu, alat yang kita gunakan untuk mencangkul mengenai produknya, sehingga bisa menyebabkan pembusukan, luka, dan kadangkala cacat ya. Kemudian yang kedua, kuring yang tidak memadai, perkecambahan dan pertumbuhan akar. Biasanya kalau suhunya terlalu rendah, ini muncul akar dari produk tersebut, contoh wortel ya, ubi jalar, bawang merah misalkan itu ya, juga seperti itu. Kemudian kehilangan air, terjadi pengkerutan, pembusukan, kerusakan dingin untuk sayuran akar subtropikal dan tropikal. Kemudian untuk sayuran daun ini ada selada, daun bawang, sawi ya. Nah ini yang pertama urutan terpenting penyebabnya adalah kehilangan air atau layu, kehilangan warna hijau atau menguning, kerusakan mekanik, laju respirasi relatif tinggi, dan pembusukan. Kemudian kalau kelompok sayuran buah muda seperti mentimun, terong, okra, ini penyebabnya adalah kelewat matang saat panen. Jadi harus dijadwal dengan baik ya. Misalkan timun itu tiap hari dipanen biar keadaannya tetap muda ya. Karena biasanya konsumen menyukai itu. Kalau sudah kelewat, itu dalamnya itu bijinya itu terlalu besar sehingga juga tidak enak untuk dikonsumsi. Kemudian kehilangan air atau pengkerutan, memar atau kerusakan mekanik lainnya, kerusakan dingin, pembusukan. Kemudian kalau sayuran buah matang dan buah-buahan, ini seperti tomat, melon, citrus, pisang, mangga, apel, anggur, dan lain-lain, biasanya itu memar. Memar ini biasanya dia terbentur, tertekan ya. Misalkan tomat, kalau memar dia jelas akan mempercepat pembusukan. Kemudian lewat masang atau terlalu lembek saat panen, kehilangan air, kemudian kerusakan dingin, buah yang sensitif kerusakan dingin ya, kemudian perubahan komposisi. Kemudian operasi bangsal pengemasan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu penumpahan atau dumping, prasortasi atau prosorting, pembersihan atau cleaning, pelilinan atau waxing, pengukuran dimensi atau sizing. Kita lihat yang pertama penumpahan atau dumping. Jadi setelah dari kebun, kalau misalkan ada kebun sendiri ya perusahaan tersebut, itu biasanya dilakukan penumpahan produk di bangsal pengemasan tersebut atau di packing house. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pembersihan, trading, sortasi, dan lain-lain. Nah, produk sering harus dikeluarkan dari wadah lapang atau wadah pemanenan yang ditumpahkan menuju operasi bangsal pengemasan. Kalau perusahaan juga membeli dari mitra, biasanya barang datang dari armada atau dari alat transportasi ya, mobil atau motor atau yang lain ya, biasanya turun di bangsal itu, kemudian ditimbang, kalau memang selanjutnya ada pencucian, pembersihan, sortasi. Penumpahan harus dilakukan dengan hati-hati, apakah menggunakan bantuan air, feed damping, atau penumpahan yang pada tempat kering atau dry damping. Nah, ini feed damping itu biasanya pisang ya, dia disisir kemudian dicuci di air tersebut sehingga langsung dilakukan pencucian. Penumpahan basah pada air dapat mengurangi terjadinya memar dan lecet ya. Kemudian bila menggunakan penumpahan kering, penggunaan bantalan lembut, bidang miring, dan sabuk berjalan dapat mengurangi kerusakan pada produk. Kemudian prasortasi atau pre-sorting, di prasortasi biasanya dilakukan untuk memisahkan produk luka, busuk, atau cacat sebelum pendinginan atau penanganan tambahan dilakukan. Ini akan menghemat tenaga, di mana bahan-bahan rusak tersebut tidak akan ikut lagi pada penanganan berikutnya. Jadi produk-produk yang rusak, yang cacat itu langsung dipisahkan di situ ya. Kemudian memisahkan bahan-bahan busuk akan membatasi penyebaran infeksi pada unit-unit produk lainnya, khususnya bila pestisida pasca panen tidak digunakan. Ini
Pembersihan untuk komoditi tertentu perlu ada pencucian, ada juga yang tidak ya, disesuaikan dengan produknya. Pencucian sebelum pendinginan dan pengemasan tomat, mentimun, dan daun sayur. Pencucian menghilangkan getah, mengurangi noda, biasanya mangga dan pisang. Pencucian dengan penyimpanan ketela rambat setelah penyimpanan ya, ketela rambat, kentang, wortel, kemudian penyikatan kering setelah kuring atau penyimpanan, bawang merah dan bawang putih, dan buah kiwi. Biasanya tanpa dicuci, polong hijau, melon, kol, dan lain-lain. Kemudian pelilinan. Pelilinan ini untuk sayuran dari bagian tanaman dipetik mudah, seperti mentimun dan sekuas. Musim panas, sayuran bentuk buah yang matang seperti terong, cabai besar dan tomat, dan buah seperti apel dan pis adalah sudah biasa. Kemudian lilin-lilin food grade digunakan untuk menggantikan beberapa lilin alami. Kemudian jenis produk yang dilapisin lilin pelapis dibiarkan mengering menyeluruh sebelum penanganan lebih lanjut. Kemudian pengukuran dimensi. Ini adalah tindakan pilihan, tapi mungkin bermanfaat jika grade ukuran tertentu menerima harga yang lebih tinggi. Jadi biasanya untuk pasar ekspor ya, biasanya dia menghendaki kerja tertentu sehingga pengukuran penting dilakukan. Kebanyakan ruang pengemasan dengan biaya rendah, pengukuran manual masih dipraktekkan secara komersial. Operator harus dilatih untuk dalam meleksi ukuran yang diinginkan dan apakah secara langsung dikemas ke dalam wadah atau ditempatkan pada kumpulan produk terpilih dengan baik dalam wadah besar atau bin yang akan dikemas melewati alur pengemasan berikutnya. Kemudian pengukuran dapat dilakukan secara subjektif, secara visual, atau dengan menggunakan alat pengukur standar yang ada. Contoh untuk ukuran terkecil dan terbesar untuk setiap jenis produk yang ditangani dapat ditempatkan pada tempat di mana pandangan operator dapat menjangkau untuk mudah dijadikan acuan. Alat ukur genggam juga dapat digunakan untuk beragam produk. Selanjutnya penanganan sayur ini sebenarnya tadi udah terbahas ya, tapi khusus untuk sayur ini kenapa dilakukan penanganan karena memang sayuran ini memiliki karakteristik yang mudah rusak dan busuk ya atau perishable, kemudian memerlukan tempat banyak atau blanking dan memerlukan penanganan yang khusus. Nah, agar kualitas sayuran ini tetap terjaga, maka kegiatan pasca panen harus benar-benar diperhatikan, misalnya kegiatan sortasi, pembersihan, pengemasan, pengangkutan, dan pengolahan hasil. Tujuan penanganan pasca panen ini agar sayuran yang dipanen tetap baik mutunya atau tetap segar seperti waktu panen. Kemudian agar sayuran menjadi lebih menarik baik warna, rasa maupun aroma. Kemudian agar sayuran dapat memenuhi standar perdagangan, agar mutu sayuran selalu terjamin untuk dijadikan bahan baku bagi konsumen industri yang memerlukan, agar hasil sayuran lebih awet dan sewaktu-waktu bisa digunakan atau dipasarkan dengan kualitas yang tetap terjamin. Kemudian ada kegiatan pembersihan, ini adalah kegiatan tindakan sebelum sayuran diproses lebih lanjut. Ini bertujuan untuk membuang kotoran dan bagian sayuran yang tidak penting, serta membuang komoditi lain yang terikut. Itu kira-kira ya. Kemudian sortasi. Nah, sortasi itu apa? Sortasi merupakan proses pemisahan dan penggolongan berdasarkan kualitas dan keseragamannya. Nah, dasar kita dalam melakukan sortasi itu yang pertama bisa melalui ukuran, pemisahan ukuran yang kecil besar, berapa kilogram. Misalkan kalau nanas itu ada grade atau mutu A, misalkan dia ukurannya itu lebih besar daripada 1 kilogram satu buahnya. Ukuran B 0,5 kilogram sampai 1 misalnya.
Itu contoh-contoh grade yang untuk buah ya itu ya. Kalau untuk sayuran ya tergantung dari peminta atau konsumennya dia minta seperti apa. Bentuk, sifat permukaan, warna, tingkat kematangan atau kemasakan. Nah, ini biasanya kegiatan sortasi itu dilakukan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan baik untuk pemasaran dalam negeri maupun ekspor. Jadi memang ada yang membutuhkan itu. Kemudian penyimpanan ini bertujuan untuk dapat mempertahankan kualitas produk. Penanganan dilakukan melalui upaya memperpanjang umur. Jadi umurnya biar lebih panjang gitu ya. Mengendalikan laju transpirasi respirasi. Nah, ini kalau transpirasi dan respirasinya dikendalikan biar tidak terjadi secara cepat, memungkinkan umurnya jadi lebih panjang gitu kan ya, tetap segar. Kemudian untuk pengendalian infeksi penyakit jamur serta mempertahankan produk dalam keadaan yang paling berguna bagi konsumen. Teknologi penyimpanan yang sering yaitu untuk produk sayuran yang paling utama adalah pendinginan. Kemasan atau packing ini adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk mengemas suatu produk, merupakan salah satu cara untuk melindungi dan mengawetkan produk pangan. Selain itu, dia sebagai penunjang dalam kegiatan transportasi dengan dilakukan pengemasan itu mempermudah ya penumpukan ya dalam kegiatan dalam mengangkut distribusi ya. Kemudian merupakan bagian penting dari usaha untuk mengatasi persaingan dalam pemasaran. Jadi kalau produk kita dikemas punya ciri khas nih produk kita gitu ya. Bahan kemas produk sayuran bermacam-macam disesuaikan dengan sifat komoditi itu sendiri. Nah, kemudian produk sayuran yang dikemas untuk swalayan biasanya dikemas lebih menarik ya dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional biasanya dalam bentuk curah dia ya. Kalau di swalayan dia sudah dikemas dengan menggunakan beberapa sekarang pakai styrofoam, plastik wrapping ya. Sekarang sudah juga mengemasnya pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, pakai daun, pakai tali yang bisa membusuk gitu ya. Pada prinsipnya kemasannya itu fungsinya adalah sebagai wadah ya. Kemudian penunjang cara penyimpanan dan transportasi, alat pelindung dalam pemasaran dan memperindah penampilan. Kemudian syarat-syaratnya nih yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kemasan, tentunya kemasan tersebut tidak toksik atau tidak mengandung zat yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Harus cocok dengan bahan yang dikemas, harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan, dapat mencegah pemalsuan karena punya identitas kemasan kita kemudian dilabelin ya, kasih label sehingga kita punya produk ciri khas produk kita, kemudian kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi, kemudahan pembuangan kemasan bekasnya kalau sudah tidak dipakai kira-kira bagaimana ya, ukuran, bentuk dan berat harus sesuai dan biaya yang digunakan tentunya harus rendah. Atau dengan syarat-syarat khusus untuk produk-produk yang sensitif terhadap keamanan pangan juga harus di kemasannya harus disesuaikan. Nah, ini contoh pengemasan produk sayuran untuk pasar swalayan biasanya dilakukan dengan menggunakan saat ini pakai styrofoam ya dengan plastik wrapping, tapi berkembang sekarang menggunakan daun, tali, hanya bahan-bahan yang ramah lingkungan karena plastik kan lama untuk terurainya berjuta tahun yang akan datang ya, sehingga banyak yang peduli bagaimana membuat kemasan itu yang memang ramah lingkungan. Nah, selama ini masih seperti ini. Mudah-mudahan teknologinya makin berkembang bisa untuk digunakan dalam pengemasan. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.